Jadi kita tetap strategi kita tetap melakukan pengembangan gitu ya, pengembangan ruas tol baru, namun tetap dikaji secara komprehensif, mempertimbangkan kelayakan dari ruas tol baru tersebut, Pak, karena kami juga punya kebijakan, Pak, IRR minimum yang harus kami jaga ketika kita mengambil ruas tol baru, dan juga mempertimbangkan juga kapasitas keuangan dari perusahaan, Pak, gitu. Jadi kita juga nggak terlalu agresif gitu ya, Pak. Nah, namun kita tetap harus menjaga sustainability dari perusahaan juga. Nah, yang kedua, mungkin strategi ke depan untuk pengembangan jalan tol sendiri ya, yang akan kita tempuh adalah kami akan mencoba untuk mencari ruas tol yang bisa terkoneksi langsung dengan ruas tol existing kami, Pak. Jadi secara traffic udah ada, Pak, gitu. Jadi tidak perlu menunggu traffic tumbuh lagi gitu ya. Tinggal kita membuka keran-keran gitu ya, yang sudah jadi bisa langsung terkoneksi dengan ruas tol existing. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Ibu Pramita Wulandjani. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga Persero Terbuka. Apa kabar, Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Bambang, kesempatannya, Pak. Baik, mungkin bisa dimulai dengan menceritakan pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, kemudian lulus 2008, bergabung dengan Jasa Marga sejak 2009, pernah menjadi Direktur Keuangan PT Jasa Marga Toll Road Operator, pernah menjadi Direktur Keuangan PT Jasa Marga Trans-Java Tol, dan saat ini menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga Persero Terbuka. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat siang, Pak. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan, Pak, yang diberikan oleh Pak Bambang dan juga Inspirasi Bangsa ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol ya, Pak ya, ngobrol bareng gitu ya. Terkait pengalaman saya ketika bersekolah gitu ya, mengemban pendidikan di akuntansi UGM, kemudian juga cerita nih terkait pengalaman saya selama menjadi karyawan gitu ya, selama pengalaman karyawan di Jasa Marga. Jadi mungkin pertama, Pak, awal muasalnya tuh saya itu sebetulnya orang asli Jogja, Pak. Jadi ya saya itu sebetulnya saya lahirnya di Jakarta, cuma memang hanya
numpang lahir aja, terus pindah lagi karena kebetulan Bapak pada waktu tugas di Jakarta. Kemudian saya kembali ke Jogja, jadi dari SD sebetulnya sampai kuliah gitu ya, saya itu Jogja Pak, di Jogja gitu. Jadi sama mungkin sama seperti apa anak-anak Jogja lainnya gitu ya. Salah satu cita-cita dari kita itu adalah bisa bersekolah di kampus UGM tercinta ya Pak. Nah, sebetulnya saya itu basic gitu ya. Jadi basic untuk di SMA-nya sendiri tuh saya tuh jurusannya IPA, Pak. Eh, namun memang karena ayah saya kebetulan adalah seorang akuntan gitu ya, jadi di rumah itu dari semenjak saya SMA gitu ya, saya sudah diajari cara pembukuan. Kalau dulu zaman SMA bilangnya pembukuan lah ya Pak, pembukuan saya tata buku ya. Jadi saya sudah diajari oleh beliau gitu ya, bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana Pak gitu. Walaupun saya IPA, jadi saya sebenarnya waktu SMA juga tidak apa mungkin cuma sampai kelas 1 SMA ya saya mendapatkan uh, mata pelajaran ekonomi gitu ya. Nah, kemudian karena memang sering diajari sama ayah saya gitu ya, saya jadi suka nih sama pembukuan gitu ya. Gimana caranya bisa balance gitu ya Pak ya. Pokoknya kalau tata buku kan seperti itu. Nah, sehingga ketika saya lulus SMA, kemudian saya mau memasuki ke perguruan tinggi gitu ya Pak, saya akhirnya memilih jurusan IPS ya, IPS maaf, apa IPC pada waktu itu, IPA dan IPS gitu ya. Jadi ketika saya masuk UGM, pilihan pertama saya sebetulnya pendidikan dokter Pak. Baru pilihan kedua saya adalah masuk ke S1 akuntansi gitu ya. Nah, kemudian ternyata setelah saya tes, uh, saya keterima gitu ya di jurusan Fakultas Ekonomi, Ekonomika dan Bisnis Desa apa UGM gitu ya, jurusan akuntansi. Nah, itu waktu masuk sebetulnya sama lah sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain gitu ya, apalagi yang memang asli Jogja gitu ya. Saya senang sekali lah Pak pada waktu itu bisa masuk ke UGM gitu ya, apalagi ke salah satu jurusan yang memang saya sukai gitu ya, akuntansi. Namun ternyata kesenangan itu cuma sebentar Pak. Ternyata setelah saya masuk, terus kemudian mengikuti perkuliahan gitu ya Pak, ternyata sangat susah sekali Pak akuntansi itu. Dan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman saya yang lain juga gitu ya. Ternyata tidak mudah untuk bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya di UGM gitu. Jadi harus penuh effort tuh Pak gitu. Ya. Dan memang pada waktu itu merasa bahwa aduh jangan-jangan saya salah jurusan nih selama ini gitu ya. Ternyata akuntansi tidak sekedar tata buku aja Pak gitu ya. Banyak hal-hal lain yang pada waktu itu tidak diajarkan oleh ayah saya gitu. Jadi saya seolah-olah tertipu nih waktu masuk pertama kali gitu ya Pak. Namun ternyata jadi sebetulnya apalagi di tahun pertama kuliah gitu ya, tidak hanya saya, di beberapa teman juga merasakan hal yang sama gitu ya, apa kita itu salah jurusan gitu ya. Namun ternyata beratnya itu ya memang karena itu penyesuaian ya Pak. Kemudian di tahun kedua barulah merasakan enjoy-nya, merasakan oh ini begini ya akuntansi, begini manajemen gitu ya. Karena memang ketika kita kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis gitu ya, kita tetap mendapatkan pengantar akuntansi, bisnis gitu ya, ilmu ekonomi gitu ya Pak. Dan akhirnya ya itu setelah kita itu uh, berusaha gitu ya untuk bisa menyenangi gitu ya, untuk bisa menekuni gitu, terus memahami gitu apa sih sebetulnya akuntansi itu. Kalau di tahun-tahun awal gitu ketika saya berkuliah di UGM gitu ya, karena memang sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan nilai gitu ya, mendapatkan waktu itu kan namanya kalau awal-awal mahasiswa tuh itu nilainya bagus kan ya Pak.
nilainya bagus nih. Itu sulit tuh dapat awal. Namun memang ternyata teman-teman saya gitu ya, tipe-tipenya orang-orangnya ulet Pak. Gitu. Jadi kita nggak bisa gitu kan, tapi kita sama-sama coba berusaha untuk bisa. Jadi kita sering Pak itu uh, kerja kelompok, belajar bersama gitu ya. Apalagi kalau mau ujian Pak. Jadi kita bareng-bareng tuh ada kita membentuk kelompok-kelompok kecil buat kita bekerja belajar bersama gitu. Apalagi untuk studi-studi yang memang agak susah nih Pak itu, apalagi hitung-menghitung ya gitu. Nah, ternyata dan teman-teman di UGM ini tipe yang memang tidak pelit gitu Pak. Jadi kalau bisa yang inginnya tuh kita bisa bersama-sama. Itu enaknya teman-teman di sini gitu ya. Walaupun memang pasti kalau di UGM itu isinya juga tidak hanya orang dari Jogja saja, dari banyak kota, banyak dari berbagai provinsi gitu ya, dengan memang cara pandang gitu ya, perilaku dan budaya berbeda-beda gitu ya. Makanya seru aja Pak ketika kita itu bisa bekerja atau belajar bersama-sama Pak, belajar kelompok bersama-sama untuk menghadapi ujian. Nah, mungkin itu Pak sekilas saya awal-awal bagaimana saya belajar di jasa marga di UGM gitu ya. Terus kemudian alhamdulillah selama 4 tahun gitu ya Pak, sepertinya sudah pas 4 tahun tuh saya lulus dari UGM. Kemudian enaknya lagi Pak di UGM ini kita sering ada kampus hiring Pak. Jadi kita nggak, jadi banyak dari perusahaan-perusahaan yang datang ke kampus gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari tempat bursa lowongan kerja gitu ya. Jadi malah kita yang enaknya kita yang didatengin gitu. Nah, seringkali kebanyakan dari kita sebelum kita lulus gitu ya, itu lulus secara ini di wisuda ya gitu, sudah banyak tawaran-tawaran gitu ya untuk bisa sambil menunggu wisuda sudah bisa bekerja gitu. Jadi tanpa menunggu ijazah gitu ya, diberikan tuh bisa bentuknya mungkin magang gitu ya, atau mungkin ada juga beberapa perusahaan yang mau terima tuh Pak sebelum kita mendapatkan ijazah. Nah, apa namanya kemudian karena banyaknya rekrutmen gitu yang lewat kampus ya, itu salah satunya juga saya Pak, pada waktu akhirnya saya bisa bekerja lebih cepat gitu dengan di salah satu perusahaan gitu ya, di salah satu perusahaan anak perusahaan BUMN gitu ya. Nah itu di situ saya bekerja mungkin sekitar kurang lebih 1 tahun Pak, baru kemudian di tahun 2009 saya bergabung di Jasa Marga. Nah, ketika bergabung di Jasa Marga itu tepatnya di 2 September ya 2009 itu saya bergabung menggunakan melalui program manajemen trainee Pak di situ. Dan saya masuk menjadi tim akuntannya Jasa Marga di situ Pak. Jadi memang karir saya itu dari awal sampai dengan 2016 atau 2017 itu saya memang ada di divisi akuntansi. Kemudian setelah 2016 itu ternyata pertumbuhan atau pengembangan dari jalan tol ini cukup masif, Pak. Jadi memang kita tuh membagi 2 fase sebetulnya. Jadi dulu sebelum 2016 memang pengembangan jalan tol gitu ya, itu memang tidak terlalu masif. Pada waktu itu kita hanya mengelola ruas-ruas tol yang sudah kita dapatkan gitu ya. Kita operasikan, kita kelola dengan baik. Nah, kemudian di 2016-2017 mulailah salah satu program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah itu adalah pembangunan infrastruktur ya Pak.
terlihat juga bahwa salah satu alokasi anggaran negara pada waktu itu gitu ya dimulai itu sebagian besar memang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, mulai dari tahun 2016-2017 itulah mulailah kita membangun jalan tol baru, Pak, karena memang fungsi dari Jasa Marga sendiri, karena Jasa Marga adalah perusahaan BUMN, Pak Bambang, jadi kita adalah agent of development ya, Pak ya, sehingga kita akan berkontribusi gitu ya, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sehingga pada waktu itu kebutuhan pendanaan untuk pembangunan ruas tol baru itu tidak sedikit, Pak Bambang. Sehingga kalau hanya menggunakan konvensional pembiayaan itu tidak cukup mampu untuk bisa mensupport kebutuhan pendanaan pembangunan ruas tol baru. Jadi karena memang pastinya sumber pendanaan dari perbankan pun terbatas, Pak, gitu ya. Obligasi itu juga tidak mudah untuk bisa mendapatkan tingkat bunga yang kompetitif pada waktu itu. Sehingga kita pada waktu itu bersama dengan Direktur Keuangan Jasa Marga pada waktu itu membentuk suatu divisi tersendiri namanya Corporate Finance, Pak. Nah, itu baru ada di tahun 2017, Pak, baru dibentuk. Jadi sebelumnya divisi Corporate Finance itu masih bergabung dengan divisi Accounting and Tax. Nah, karena memang dilihat kebutuhan dan juga intensitas untuk mencari sumber pendanaan baru itu cukup besar, sehingga dibentuklah suatu divisi baru di tahun 2017 itu, Pak. Nah, saya menjadi salah satu tim yang masuk dalam tim dalam pencarian pembiayaan, alternatif pembiayaan baru untuk jalan tol, Pak Bambang, gitu. Nah, kemudian itu 2017, di situ di tahun itu saya beserta dengan tim dan juga direktur pada waktu itu, direktur keuangan, mulai menerbitkan alternatif pendanaan baru, Pak, yang memang sebelumnya belum pernah ada untuk pembiayaan jalan tol di Indonesia. Ada sekuritisasi, gitu ya, asset-backed securities, kemudian ada reksadana penyertaan terbatas, ada Dinfra, gitu. Terus kemudian ada project bond, dan juga pada waktu itu Jasa Marga itu merupakan perusahaan pertama kali yang menerbitkan global bond atau obligasi global, tapi denominasinya rupiah, Pak. Nah, itu salah satu atau beberapa alternatif pendanaan yang memang kita terbitkan gitu ya di tahun 2017 ataupun 2018 untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan ruas-ruas tol baru di Indonesia, khususnya yang yang proyeknya dimiliki oleh Jasa Marga, gitu, Pak. Baik, Bu Pramita, Jasa Marga ini kan luar biasa ya, pengalamannya sangat panjang. Mungkin di awal-awal ada jalan tol di Indonesia sudah mulai terlibat, dan sekaligus bukan hanya pengembang tapi juga operator. Nah, apa kelebihannya posisi itu, dan apakah itu nanti juga ke depan akan terus seperti itu? Apakah dana dari operasional ini tidak bisa dimanfaatkan untuk investasi misalnya? Iya. Ya, Pak. Jadi mungkin saya menjelaskan dulu terkait profil Jasa Marga. Jadi Jasa Marga sendiri, Pak, itu sebetulnya ada tiga lini bisnis utama Jasa Marga, Pak. Yang pertama adalah kami itu memiliki bisnis konsesi, jadi memiliki konsesi di ruas tol, Pak. Total konsesi sampai dengan saat ini itu yang kita miliki itu ada 36 konsesi, Pak. Kemudian juga kita mempunyai lini bisnis
lini bisnis pengoperasian juga pemeliharaan. Nah, untuk kita mengembangkan lini bisnis pengoperasian pemeliharaan ini, Jasa Marga membentuk anak perusahaan yang memang secara spesifik memiliki bisnis utama untuk mengoperasikan dan juga memelihara jalan tol, yaitu Jasa Marga Toll Road Operator dan Jasa Marga Toll Road Maintenance. Nah, JMTO dan juga JMTM gitu ya, kita singkatnya, itu memiliki bisnis selain mengoperasikan dan juga mengelola jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga Group, Pak, juga sudah mengembangkan sayapnya, sudah mempunyai beberapa portofolio di ruas tol di luar Jasa Marga. Jadi yang memang secara konsesinya dimiliki oleh entitas lain, Pak. Itu juga memang sudah mulai mengembangkan sayapnya, jadi sudah banyak portofolio untuk pengelolaan aset jalan tolnya. Kemudian ada satu lagi lini bisnis yang cukup menarik juga, yang memang saat ini menjadi salah satu perhatian utama kita juga, yaitu lini bisnis prospektif, Pak. Jadi lini bisnis prospektif ini untuk mengembangkan bisnis ini, kami juga membentuk anak perusahaan yang khusus, Pak, untuk mengembangkan bisnis yang memang konsentrasinya adalah pengembangan rest area, properti, dan juga usaha lain di sepanjang koridor jalan tol, Pak Bambang. Nah, atas 3 lini bisnis ini, alhamdulillah saat ini memang secara kontribusi pendapatan usaha lain terhadap pendapatan jalan tol memang masih di kisaran 10%, Pak. Namun harapannya nanti ke depan, terutama untuk bisnis-bisnis yang support untuk bisnis utama, itu bisa meningkat secara kontribusi itu lebih dari 10%, Pak, ke depan gitu. Karena memang JMTO sendiri, Jasa Marga Toll Road Operator sendiri, dalam mengelola ataupun sebagai operator jalan tol, sekarang juga kami sudah banyak investasi dari sisi teknologi, Pak. Jadi harapannya dengan kita berinvestasi di sisi teknologi, selain dapat mengefisiensikan biaya yang dalam pengoperasian jalan tol, Pak, juga nanti bisa membentuk atau membuat suatu inovasi-inovasi bisnis baru yang mungkin bisa dijajaki gitu ya. Dan karena memang dengan kita, kompetensi kita, Jasa Marga sendiri, Pak, itu sudah lebih dari 45 tahun, Pak, sebagai operator jalan tol gitu ya, dengan kompetensi kita yang menjadi perusahaan operator tertua gitu ya di Indonesia, itu semestinya bisa menjadi cikal bakal lah ya, Pak, menjadi bekal kita gitu ya untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis baru di sekitar jalan tol, Pak Bambang. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa Jasa Marga juga mengkreasi ya sumber-sumber dana untuk investasi itu. Kalau tidak salah kan juga melakukan kerjasama ya dengan mitra-mitra yang lain. Nah, itu prospeknya seperti apa ke depan? Apakah lebih baik dengan mitra atau melalui pendanaan tadi? Oke, jadi kalau ini Pak, kalau untuk bisnis konsesi sendiri itu memang sesuai dengan aturan dari Undang-Undang Jalan Tol. Memang Pak, ketika kita itu memiliki satu konsesi baru, itu memang mengharuskan kita untuk bermitra dengan entitas lain, Pak, gitu ya, membentuk suatu perusahaan baru gitu ya, membuka suatu perusahaan baru di mana situ kita konsorsium di dalamnya ada Jasa Marga. Nah, sehingga memang karena memang ada aturan tersebut, sehingga makin lama bermunculan lah ya, kita mendirikan banyak perusahaan-perusahaan baru sebagai anak perusahaan Jasa Marga. Nah, sebetulnya memang kembali lagi investasi di sisi jalan tol itu tidaklah murah, Pak, gitu ya. Karena biaya investasi per kilometernya pun itu cukup mahal, gitu ya. Apalagi jalan tol pasti lebih dari 10 kilo minimal ya, Pak. Nah, sehingga
memang itu salah satu strategi kita gitu ya untuk bisa mengoptimalkan kapabilitas kita gitu ya, kapasitas keuangan kita, sehingga kita harus bermitra mau nggak mau Pak. Karena tidak mungkin Jasa Marga itu kuat untuk bisa mensupport 100% pendanaan untuk jalan tol ini. Makanya oleh karena itu ketika kita membentuk suatu perusahaan baru gitu ya, kita bermitra membentuk suatu konsorsium, itu pun kita juga melakukan analisa gitu ya Pak, kajian pemilihan mitra di situ sebetulnya untuk memastikan bahwa mitra-mitra kita itu bisa mampu support pendanaan sampai dengan akhir pembangunan dan juga pengoperasian dari jalan tol. Karena jadi Pak, selain dari sisi ketika proses konstruksi gitu ya, jadi sebenarnya siklus bisnis jalan tol ini Pak, itu ada 4 fase sebetulnya Pak. Jadi fase konstruksi itu yang pasti disitulah capex terbesar ya Pak. Kemudian pasti disitulah dibutuhkan support gitu kan untuk sisi ekuitas maupun nanti pendanaan dari sisi perbankan gitu kan. Suatu permodalan kami itu 70-30. 70% hutang, 30% equity. Nah, kemudian baru masuk kepada negatif period, Pak. Jadi negatif period itu terjadi di hari pertama jalan tol tersebut beroperasi sampai 5-7 tahun. Sejak, ya, itu cukup lama, Pak. Kenapa? Karena mungkin traffic itu belum datang gitu ya, belum optimal. Namun beban bunga, Pak. Beban bunga itu udah langsung tercatat dalam laba rugi gitu ya, dan harus kita bayarkan pada tahun pertama beroperasi gitu Pak. Nah kemudian fase berikutnya itu bisa kita sebut sebagai masa payback period Pak. Jadi di masa payback period ini Jasa Marga dan juga anak perusahaan gitu ya, dan usaha jalan tol baru itu nanti akan mulai mencicil melunasi kewajibannya Pak kepada perbankan maupun kepada kreditur. Nah, itu kira-kira kisarannya 15-20 tahun Pak masa payback periodnya. Kemudian barulah masuk ke enjoyment period Pak, atau kita bilang masa panen lah gitu ya. Nah, itu setelah 20 tahun biasanya 20-25 tahun tuh kita baru masa enjoyment period. Itulah kenapa konsesi jalan tol itu biasanya jangka panjang Pak. Jadi konsesi jalan tol itu 35 sampai dengan yang paling panjang itu 50 tahun Pak. Saat ini yang kita miliki gitu. Jadi kenapa? Karena memang proses menuju ke harvest period atau enjoyment period itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi 20 sampai 25 tahun tadi Pak Bambang. Nah, kalau untuk tadi ini terkait yang bisnis konsesi jalan tol ya Pak. Kalau kita lihat dari bisnis perspektif Pak, yang paling baru ini anak perusahaan kami Jasa Marga Related Business Pak Bambang itu kami bekerjasama gitu ya dengan LRT, yaitu dari PT LRT ya. Di situ kita membangun dan juga mengoperasikan TCD Taman Mini Tol Koridor Development di Taman Mini Pak Bambang saat ini gitu ya. Jadi di situ kita membentuk, jadi di situ ada stasiun LRT Pak. Nah, stasiun LRT itu kita kembangkan gitu ya dari sisi komersial areanya, sehingga bisa berkontribusi gitu ya, bisa memberikan manfaat baik dari sisi LRT maupun dari sisi Jasa Marga. Nah, di situ juga kita nanti rencananya LRT ini nanti akan terhubung atau terkoneksi dengan moda transportasi yang lain, seperti contohnya busway gitu ya. Jadi nanti diharapkan orang gitu ya jadi terpacu, termotivasi untuk menggunakan kendaraan umum karena fasilitasnya sudah sekarang fasilitasnya sudah lebih baik gitu ya. Kemudian juga sudah mulai terkoneksi, jadi memudahkan orang untuk pindah moda transportasi gitu Pak Bambang.
Iya, saya kira posisi Ibu ini sangat strategis ya. Bidang keuangan yang pasti harus apa ya, meng-create keuntungan lah ya. Nah, di sisi lain manajemen risiko, jadi harus menjaga memilih bidang-bidang yang kira-kira profitable gitu. Nah, pertanyaan saya begini, ini kan banyak sekali ya perusahaan manajemen BUMN konstruksi yang masuk di investasi jalan tol, tapi mereka akhirnya babak belur gitu ya kira-kira ya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Iya, Pak. Jadi memang agak berbeda dengan kondisi di kami, Pak, karena awalnya Jasa Marga ini sebelum kami gitu ya. Jadi sebetulnya kami itu Jasa Marga awalnya itu adalah regulator, Pak. Regulator tapi di tahun 2006 itu kami apa wewenang untuk sebagai regulator itu dikembalikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah membentuk badan pengatur jalan tol BPJT, kemudian kami menjadi murni sebagai operator. Nah, ketika proses kami berpindah menjadi operator, kami itu diberikan diberikan hibah, bukan hibah ya Pak, diberikan legacy gitu ya, bahwa 13 ruas tol Pak. Jadi ruas tol yang lama yang saat ini sudah masuk dalam periode yang mature toll road Pak, gitu kan, yang mempunyai cash yang stabil itu diberikan kepada kita 13 ruas itu. Nah, 13 ruas itu memang merupakan digunakan untuk kita sebagai bekal Pak gitu, untuk kita bisa mengembangkan ruas-ruas tol yang baru gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya dengan kontraktor gitu ya, kontraktor jalan tol atau perusahaan BUMN karya yang lain gitu ya Pak, memang berusaha untuk masuk ke bisnis jalan tol, karena kembali lagi Pak, bisnis jalan tol itu investasinya cukup besar Pak yang dibutuhkan gitu. Jadi harus kuat dari sisi pendanaan yang pertama, dan juga nanti ketika proses tadi defisiensi ya, cash defisiensi support dari pemegang saham itu juga mereka harus kuat untuk bisa mensupport anak perusahaan ataupun bisnis mereka selama masa negatif period tadi Pak. Nah, biasanya agak susah untuk bertahan itu adalah di posisi negatif period itu Pak. Beruntungnya Jasa Marga di posisi negatif period untuk anak-anak perusahaan yang baru jalan tol baru, kami itu memiliki 13 ruas tadi Pak, yang mempunyai stabilitas cash flow sehingga bisa mensupport kita untuk mendanai masa-masa negatif period di ruas tol yang baru, begitu Pak Bambang. Ya, jadi Jasa Marga ini kan menarik ya, bisnisnya berkembang ya, jadi macam-macam, kelihatannya tidak hanya konstruksi, tidak hanya operator, tapi juga bisnis-bisnis sampingan yang banyak sekali, ada properti, ada pariwisata, macam-macam lah. Nah, pertanyaan saya begini, pasti sekarang apalagi tadi dengan 13 ruas yang sudah mature tadi ya, jadi berarti keuntungan terjamin lah gitu kira-kira. Nah, tapi yang jadi masalah kan BUMN ini juga harus memberi revenue atau semacam pendapatan kepada negara, kepada pemerintah kan. Nah, bagaimana caranya mengatur, karena kan Jasa Marga juga harus investasi lagi dengan keuntungannya itu. Apakah pemerintah mengizinkan sepenuhnya untuk investasi, atau juga harus ada yang di store? Ya Pak Bambang, karena sebetulnya selain pemerintah gitu ya, untuk kepentingan dari pemegang saham majority kita, pemerintah sebetulnya kami juga harus menjaga ataupun menjaga ekspektasi kita terhadap investor publik kita Pak, gitu ya, karena 30% saham kita itu adalah dimiliki oleh publik Pak. Nah, jadi memang salah satu pertanyaan yang sering mendasar yang sering ditanyakan adalah bagi dividen nggak tahun ini gitu ya Pak. Iya, walaupun ya mereka pasti paham kebutuhan cash flow, kebutuhan kita pendanaan capex kita juga cukup besar gitu. Sehingga kami pun juga tetap Pak
tetap menjaga gitu sebisa mungkin kami memberikan dividen gitu ya. Jadi penerimaan negara bukan pajak kepada negara maupun kepada investor publik kita, namun dengan kembali lagi memperhatikan kapasitas keuangan perusahaan Pak, kemampuan keuangan perusahaan gitu. Jadi kalau mungkin dilihat tren dividen kita itu paling tinggi itu kemarin sekitar 30% Pak, 30, 20, 15 gitu ya. Nah, kemudian juga sempat kita 2 tahun Pak, memang pada periode COVID kemarin gitu ya, kita sudah berdiskusi juga dengan pemegang saham, terutama Dwi Warna atau Kementerian BUMN, karena memang lagi kondisinya sulit gitu ya Pak, kami tidak melakukan pembagian dividen. Namun, alhamdulillah, karena jalan tol ini satu kalau kita bilang resilient industry, Pak. Jadi, ramp up atau kembali pulihnya tuh cepat sekali gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa lihat ketika situasi COVID kemarin, kondisi COVID, karena memang ada kebijakan pemerintah ya Pak untuk menahan laju COVID itu pembatasan sosial ya. PSBB gitu ya, pembatasan sosial, kemudian yang ketika pembatasan sosial itu mulai dilonggarkan, orang itu pertama yang akan dipakai untuk moda transportasi adalah kendaraan pribadi ya Pak, karena memang kondisinya belum memungkinkan gitu ya untuk kita bersama-sama menggunakan kendaraan umum, sehingga ketika ada kelonggaran gitu ya, atau udah mulai ada WFH gitu ya Pak, WFH dan juga ada ada persentase WFH dan juga yang bekerja di kantor kita WFO itu kita cepat sekali Pak tuh traffic itu gitu ya kembali pulih. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini traffic sudah semakin baik Pak, sudah semakin baik, pulih semakin cepat. Nah, sehingga melihat sudah kembali pulih gitu ya, sudah kembali pulihnya kondisi keuangan perusahaan, kita juga sudah berkonsultasi juga dengan pemegang saham Dwi Warna, Kementerian BUMN, sehingga kita putuskan di tahun 2023 ini kita kembali membagi dividen 20% Pak. Nah, memang itu kita harus melakukan perhitungan secara detail juga gitu ya Pak, karena memang ke depan kita masih ada kebutuhan untuk pendanaan ruas-ruas tol baru gitu. Namun kita melihat gitu ya, mempertimbangkan tadi kapasitas keuangan masih cukup gitu ya untuk kita bisa memberikan dividen, kita ada pembagian dividen untuk tahun 2023 ini Pak. Ya, baik. Sekarang mungkin Ibu bisa memberikan sepintas prospek ya. Jadi ke depan ini apa yang akan dilakukan oleh Jasa Marga dan perannya seperti apa? Apa mungkin ya ketika ruas-ruas tol itu kan banyak apa ya istilahnya ya dijual atau mungkin dipindahkan gitu ya. Dan sebagian kan dibeli oleh asing gitu ya. Nah, apakah Jasa Marga tidak bisa mengambil peran? Iya, karena sebetulnya salah satu inisiatif strategis dari Jasa Marga juga, Pak, kembali lagi kami harus memastikan bahwa perusahaan tetap bisa sustain, Pak, tetap bisa going concern, tetap bisa terjadi, karena mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa tol itu ada masanya, Pak, ada batas waktunya. 35 sampai 50. Jangan sampai kita terlalu konservatif gitu ya. Maksudnya bukan konservatif ya. Dalam hal ini kita menahan gitu ya untuk tidak berinvestasi yang mana nanti terlambat Pak gitu. Jadi tidak ada pembaruan gitu ya, tidak ada continuity untuk ruas tol baru yang bisa dikelola oleh perusahaan. Jadi kita tetap strategi kita tetap melakukan pengembangan gitu ya, pengembangan ruas tol baru, namun tetap dikaji secara komprehensif, mempertimbangkan kelayakan dari ruas tol baru tersebut, Pak, karena kami juga punya kebijakan, Pak, IRR minimum yang harus kami jaga
ketika kita mengambil ruas tol baru, dan juga mempertimbangkan juga kapasitas keuangan dari perusahaan Pak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu agresif gitu ya Pak. Nah, namun kita tetap harus menjaga sustainability dari perusahaan juga. Nah, yang kedua, mungkin strategi ke depan untuk pengembangan jalan tol sendiri ya, yang akan kita tempuh adalah kami akan mencoba untuk mencari ruas tol yang bisa terkoneksi langsung dengan ruas tol existing kami, Pak. Jadi secara traffic udah ada, Pak, gitu. Jadi tidak perlu menunggu traffic tumbuh lagi gitu ya. Tinggal kita membuka keran-keran gitu ya, yang sudah jadi bisa langsung terkoneksi dengan ruas tol existing, Pak Bambang. Itu strateginya. Yang ketiga ya pasti kita akan lebih wisely lagi ya, lebih bijaksana lagi dalam mengatur capex dari jalan tol itu sendiri, Pak Bambang. Gitu. Ya, baik. Sebenarnya luar biasa ini diskusinya, bisa banyak yang lebih menarik untuk melihat masa depan jalan tol di Indonesia pada umumnya gitu ya, Ya. karena pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak begitu bagus tadi ya. Jadi, nah, tetapi karena waktu, maka saya ingin kembali ke UGM. Jadi menurut Ibu, apa pelajaran di luar masalah akademis itu yang bisa diperoleh dari UGM dan itu bermanfaat ketika alumni itu merintis karir? Ya, ya Pak, kalau saya pengalaman saya gitu ya bersekolah gitu ya di UGM itu yang pasti yang saya pelajari adalah keuletan yang pertama Pak gitu ya, dan saya sih ngerasa teman-teman saya luar biasa di angkatan saya pada waktu itu, sebegitu pantang menyerahnya gitu ya, bagaimana mencoba mencari tahu gitu ya, atau sama-sama kita belajar untuk bisa bersama-sama bisa gitu Pak, sama-sama maju. Nah, yang kedua juga banyak hal yang saya dapatkan dari ketika saya berkuliah yang bisa saya implementasikan di dunia kerja, itu yang pasti sebetulnya mental Pak. Jadi itu tadi, mental untuk tidak pantang menyerah dan coba untuk terus berusaha Pak. Karena sebetulnya itu juga yang saat ini saya melihat ada perbedaan sebetulnya Pak Bambang gitu ya. Kan kita ketahui juga Pak, jadi ada pembagian generasi itu kan ada Gen X gitu ya, baby boomer, Gen X, Gen Z, milenial gitu ya. Itu beda-beda tuh Pak kekuatan mental gitu ya untuk bisa menghadapi suatu masalah gitu. Mungkin karena saat ini kecenderungan anak-anak gitu ya atau mahasiswa itu mudah ya Pak untuk mencari informasi gitu ya, kalau bisa bilang tinggal buka Google aja gitu. Jadi kemampuan mereka, durability mereka gitu ya untuk mencoba mencari tahu itu sekarang jadi kurang, saya merasa agak kurang gitu. Nah, itulah yang waktu itu karena memang saya pada waktu di UGM kebetulan pada waktu memang ya waktu itu teknologi tidak sekarang ya Pak ya. Jadi kita ulet untuk mencari tahu gitu Pak. Mencari tahu sampai akar masalahnya seperti apa gitu kan, terus solusinya seperti apa. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua juga kalau dibilang dari dari UGM gitu ya Pak, dari kampus saya belajar untuk bagaimana cara berkomunikasi yang efektif Pak gitu ya, dengan kita ikut organisasi gitu ya, terus kemudian bersosial, kemudian sering mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah, itu sering membantu kita untuk melatih cara berkomunikasi secara efektif Pak Bambang, yang itu sangat penting ataupun sangat berguna untuk diimplementasikan di dunia kerja saat ini Pak Bambang. Ya, baik. Ibu tadi mengatakan ulet pantang menyerah, tapi juga ada yang mengatakan kultur
UGM itu atau mungkin kultur Jogja itu Ya. suka nerimo gitu ya. Gimana nih? Ini kan kelihatannya kontroversi gitu. Nah, kalau dibilang Jogja itu suka nerimo gitu ya Pak, nah itu nggak berlaku di UGM Pak. Teman-teman UGM tuh luar biasa Pak. Saya sih angkatan saya ngelihat pada waktu itu bener-bener ulet banget karena itu tadi ternyata kuliah itu tidak semudah dan seenak pada waktu itu ya bilang kalau waktu kita jadi SMA gitu ya, jadi siswa SMA gitu, oh kuliah nih enak gitu ya. Ternyata enggak gitu. Jadi lebih ke sebenarnya enaknya itu banyak ilmu baru Pak, tapi banyak tantangan-tantangan baru juga gitu ya, banyak hal-hal baru yang memang akhirnya harus kita cari tahu sendiri Pak gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang mengomentari begini, memang cenderung guyup, rukun, tapi tidak ada semangat berkompetisi, gitu. Enggak, Pak. Ya, kalau jadi sebetulnya kompetisinya itu memang kalau melihat di ketika saya kuliah gitu ya, Pak. Kompetisi itu mungkin kompetisi yang baik gitu ya, Pak, bukan kompetisi yang menjatuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya kita berkompetisi untuk sama-sama bisa maju gitu, Pak. Sama-sama bisa gitu kalau saya apa yang saya dapat ya sama saya kuliah. Tapi memang kalau saya lihat gitu ya, kebanyakan memang kalau lulusan dari Universitas UGM gitu ya, itu memang itu Pak, memang betul. Jadi memang tetap kompetisinya ada gitu ya, tapi tidak kompetisi yang terlihat agresif gitu Pak. Tapi terlihat adalah sepengalaman saya gitu ya, lulusan UGM itu durability-nya itu lebih Pak, ulet dan lebih bisa apa lebih bisa bertahan dalam tekanan gitu. Tipenya seperti itu Pak, lulusan dari UGM. Jadi kalau ada itu katanya mirip kayak apa ya, filsafat atau kultur Jepang gitu ya. Ya. Meratakan paku yang menonjol gitu. Kalau Ih. yang menonjol sendirian itu nggak enak gitu kan. Iya. Ya, Betul Pak. ya. Nah, sekarang terakhir Bu, mungkin apa yang bisa Ibu sarankan ya, pengalaman setelah berjalan begitu jauh gitu ya, juga karir bagus gitu ya. Jadi untuk mencapai itu apa yang disarankan baik pada institusi UGM-nya, fakultasnya, jurusannya atau kepada mahasiswanya? Ya. Jadi mungkin kalau boleh saya berikan ini ya Pak, apa ya insight gitu ya atau masukan gitu kepada alma mater saya, kepada UGM terutama untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis mungkin ke depan gitu ya karena sebetulnya ternyata dunia kerja gitu ya itu tidak sehitam putih teori gitu ya Pak. Jadi banyak hal-hal yang memang akhirnya tidak bisa kita aplikasikan secara 100% teori yang sudah kita dapatkan gitu ya, sesuai dengan dia buku gitu ya. Memang harus ada banyak penyesuaian. Nah, saya sih harapannya gitu ya, itu juga sebetulnya nanti untuk mempersiapkan mahasiswa yang lulus dari UGM gitu ya, udah semakin siap lagi gitu untuk terjun di dunia kerja, mungkin bisa lebih banyak untuk mengundang gitu ya Pak praktisi bisnis gitu ya untuk sebagai dosen tamu sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa langsung berinteraksi atau mungkin dari dosen tamu tuh bisa langsung memberikan memang teorinya seperti ini gitu ya. Namun memang ada hal yang harus disesuaikan dalam bisnis gitu. Contohnya ini namun memang tetap sejalan dengan teori yang ada. Nah, hal-hal yang seperti itu yang memang harus sudah diedukasi gitu ya, diedukasi oleh mahasiswa-mahasiswa dari dini gitu Pak. Jadi ketika di dunia kerja itu sudah langsung bisa menyesuaikan gitu Pak dengan bisnis yang memang realnya gitu
akan dilakukan gitu Pak. Jadi tidak hanya kalau dulu kan memang textbook gitu ya, mungkin bisa hafal luar kepala gitu ya, karena sebagai mahasiswa pasti isinya menghafal gitu ya Pak. Nah, tapi ternyata ketika realitanya tidak seperti itu. Jadi saran saya, usul saya mungkin lebih banyak nanti bekerja sama dengan praktisi dunia bisnis gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi, menceritakan pengalaman ataupun sharing gitu ya, terkait bisnis realita dunia kerja gitu, sehingga nanti bisa memperkaya pengalaman ataupun ilmu dari mahasiswa. Yang kedua mungkin buat teman-teman mahasiswa gitu ya, intinya jangan mudah untuk merasa puas dan selalu berusaha atau haus untuk mencari informasi Pak, atau mencari tahu. Itu penting. Jadi apabila memang nanti diminta ada suatu tugas, jangan merasa langsung puas untuk setelah bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu gitu ya Pak, karena harus merasa tertantang lagi, di-challenge lagi gitu ya, semakin didorong lagi diri kita gitu ya, untuk bisa berusaha untuk lebih baik lagi gitu Pak. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Pramita Wulandari, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga Persero Terbuka. Mudah-mudahan apa yang banyak disampaikan tadi memperluas wawasan kita, dan bagi teman-teman generasi muda benar-benar menjadi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Sekali lagi terima kasih dan sukses dalam bertugas. Ibu Pak, terima kasih banyak Pak Bambang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Sama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebagai